tongkrongan, Bang. Nafasnya satu-satu. Sinyal Bang Saiful. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah semalam ini Bang Saiful. Ya tiba-tiba begitu habis sholat, tiba-tiba Bang Andi juga, Mbak Mimi ayo kalau mau dipandu patra tongkat. Itu kan sesuatu yang ya Allah, apa aku kayak sama kemarin Bang Saiful dipandu. Di batin ini kan ada kan, ya Allah apakah aku mampu ya Allah? Apakah aku bisa ya Allah? Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Berserah, Nggak akhirnya boleh. berserah Bang Saiful. Nah, Akhirnya itu berserah. itu Nah, jawabannya. itulah tadinya akhirnya. Iya, akhirnya berserah dengan keadaan itu, berserah. Iya. Hanya kepadamu Mau- ya Allah. Kan sudah jelas ya. Iya, iya. Kita paham tuh tentang la haula wala quwata. Kata ila billah. Iya. Jadi kalau kita bilang ya Allah, sama juga kita. Ya Allah besok mau makan apa? Itu artinya meragukan kekuasaan Allah, meragukan nikmat Benar. Allah. Maksudku begini Bang Sil, pada saat menerima pernyataan itu kan ada dulu di dalam ini. Akhirnya bisa kita kendalikan. Oh ya Allah, semoga aku tak mampu tanpa pertolonganmu. Sungguhnya diri tak ada daya upaya kalau tidak diberdayakan. Nah, Kalau ada senior yang mengatakan, ayo Bang Bimi, patrap tongkat, cari tongkat gitu. Terserah mau Iya. tongkat apa, mau sapu, mau apa, kerjakan, Iya. laksanakan dulu. Iya. Artinya Siap. memang dia sudah siap untuk menuangkan kopinya. iya itu kan ada ada apa ya? perintah. Sedia payung sebelum hujan. Sedia tongkat Iya. sebelum patrap. Udah lama dibuat tongkat itu. Nah di situ kan ternyata terjawab. Oh ada ini kehendak Allah di sini ya. Nah semuanya, waktu yang akan menjawabnya. Besok gini. Kalau lagi sendiri ya saya ajak Bang Bimi Pakarat Maut. Insya Allah Bang. Kalau ya, makasih Bang Saiful, alhamdulillah. Iya. Nah, jadi Semuanya. jadi Kan paham. Bang Andi kata Bang Andi. Bang Saiful. Ya. Oh itu Pak Bimi diajar Bang Saiful. Pak Bimi diajari Bang Saiful. Ya aku udah paham itu, terpaham kan gini. Oh iya. Oh ya lah Bang Saiful, hati aja yang bicara lah. Nah, jadi ya itulah dia ya. Ketika kita tersambung dengan ya saudara-saudara kita ya yang bisa dikatakan pembimbing, senior. Walaupun kita tidak mengucapkan baiat, tetapi hati kita terpaut, itu sudah menjadi baiat. Iya benar Bang Saiful. Nah, jadi ilmu yang secara mungkin kalau kita bilang tanpa diajarin kita juga akan mendapatkannya. Iya benar Bang. Gitu. Jadi nggak perlu kita ngomong, Bang Saiful saya baiat ya, izin belajar gitu. Tapi nggak dilaksanakan. Itu Bang, namanya kejujuran dalam niat. Aku tadi pagi sampaikan ada kejujuran dalam hasrat. Ya Allah, aku pitinya itu dapat tadi pagi dayanya. Ya Allah, ya itulah Bang. Ternyata aku lemas, ku bilang Bang Andi. Bang, ternyata lemasku 1 minggu ini ada sesuatu yang harus ku sampaikan. Aku udah sampaikan Bang. Contoh umpamanya, aku nggak ngeromel, nggak ngoceh, ya nggak menyampaikan kalam ini. Aku nggak live umpamanya, nggak ku sampaikan. Lemas Bang Saiful, ternyata harus disampaikan. Begitu aku coba beberapa kali ku sampaikan, berarti- dayaku kok kuat lagi. Nah. Itu dia. Jadi saya pernah ngomong. Ini izin ya, saudara-saudara semua Bang izin. Saiful. Jadi saya pernah bilang, ini izin ya Bunda, kita bukan mau tajorok enggak. Enggak benar. Kalau kita pernah lihat ya, istri kita itu kan lagi menyusui. Menyusui ya. Jangan dilihat susunya, lagi menyusui. Iya, maksud saya. Nah, jadi di situ kalau anaknya nggak mau nyusu gimana rasanya ibu itu? Pernah tanya nggak sama istri? Susah, benar. Maka sampai dikompres, ya, sampai dikompres, sampai di mana? Bagaimana supaya susunya itu, air susunya, asinya itu diberikan kan gitu. Artinya ada perintah gitu. Nah inilah yang terjadi sama Bang Bimi. Jadi saya pun demikian Bang Bimi. Jadi bukan berarti kita ngoceh gitu. Ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Pak. Gitu. Nah, itulah yang makna dalam arti hadis itu, sampaikanlah walau 1 ayat. Iya benar. Ya.
Nah, jadi ada rasa tidak enak di batin, ada rasa kok kamu dapat ilmu tapi kenapa kamu pendam sendiri? Nanti malah teguran lagi. Apa kamu sendiri yang punya ilmu itu? Nah, itu mulai itu di dalam diri itu. Nah, makanya saya bilang sama saudara-saudara kita ya, kalau memang mereka kadang-kadang enggan ya, sungkan untuk berbicara kita. Makanya saya ada grup ya, ada grup itu. Itulah untuk menampung itu, mencurahkan apa yang saya dapat, saya tuangkan di dalam grup. Nah, supaya nggak ada ini, karena dayanya kalau gue itu turun, itu secara otomatis terus mengalir dia. Itulah kalau kita kosong. Nah, di situ aku kan sampaikan ke Bang Andi, Mbak Bimi lemes. Pada saat Bang Andi ngomong sore lemes, aku beberapa semingguan lemes Bang Cebo. Lemes. Aku sampaikan di Bang Andi, Bang begini Bang terhadap lemesku itu Bang. Oh alhamdulillah Pak Bimi kalau terpahamkan. Nah itu. Oh ya Allah. Rika, apa ya? Nah itu Bang Cebo ya. Akhirnya dipahamkan. Ya, sudah paham, berarti sudah paham. Itulah dipahamkan. Dipahamkan Bang Cebo. Ya Allah. Ya, saya kan juga begitu. Saya bilang sama saudara saya itu seperti wanita ya, ibu yang lagi menyusuin anaknya. Ketika itu kalian butuh, kalian tidak mau ngomong, dan saya juga bingung apa yang mau ini, itu nanti akan menjadi balik lagi ke diri kita, sakit dia, lepas kita. Bukan berarti kita ini ahli ngoceh ya. Kita maunya ngomong terus, enggak. Kita lihat aja Bang Andi itu, setiap hari ada saja yang dia tuliskan di YouTube, ada aja. Itu memang sudah daya dia. Mana mau terkomen ini dibawa dulu motor aku. Jadi begini Bang Saibul ya, pernah Bang Andi kan tanpa aku sengaja aku dengar live di luar, live di YouTube ada saat beliau sudah mulai off cam ya. Aku katanya kalau nggak ada aku sampaikan di YouTube ini dakwah benjol, aku kata Bang Andi kan bisa benjol. Nah terus dari situ YouTube subuh itu Bang akhirnya naik ke Komal juga. Ada ke Komal sebentar di TikTok. Naik sebentar kita ke TikTok biar Komal sebentar. Nah di situ aku sampaikan apa yang disampaikan Bang Andi. Aku bilang begini Bang, Abang kalau nggak buka YouTube apa nggak menyampaikan dakwah benjol Bang. Gimana aku Bang, aku bilang kan. Apa jawab Bang Andi? Ya tanya sendiri lah Pak Bimi, aku nggak tahu. Bukan artinya gini ya. Habis nih. Ini sekedar anekdot aja ya, candaan. Kalau Ustadz nggak ada job, nggak ada panggilan, nggak ada amplop, ya pusing dia. Kita nggak ada yang ngasih amplop, kita yang susah. Iya kan. Harus kita ngobrol, kita cari teman. Terus apa yang harus kita sampaikan. Nah, itulah dia. Makanya di situ itu coba kalau saya nggak salah di surat ayat At-Taubah ayat terakhir entah apa sih kalau saya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kan, sesungguhnya agak dirimu dibebani kan, mengatakan kepada hai Muhammad sesungguhnya dirimu amatlah susah. Kenapa dia susah begitu? Coba pahami ayat itu. Karena ada amanah-amanah yang harus disampaikan. Kalau nggak kita jalankan, dan itu jadi tuntutan. Iya. Jadi bukan, ini ada saudara kita juga yang demikian kan. Ini lagi jadab, lagi gila ketuhanan. Nah, paham dia Bang Sebol, ini semuanya Allah, ini semuanya Allah. Iya, lantas kalau kamu tahu itu sudah syahadatmu. Ya, itu syahadatmu, sunatullahmu. Jadi sadar Rasulmu mana? Nah, itu harus dijabarkan lagi. Jangan kita tahu ini semua Allah yang buat Allah. Subhanallah. Jangan-jangan nanti engkau berpikir engkau dirimu Allah. Kan gitu. Minyak ya minyak, air ya air. Masing-masing punya fungsi. Kan gitu kan? Nah, disitulah. Ayo bertebaran kau di muka bumi ini. Di surat Al-Jumu'ah. Coba lihat lagi. Apa tugasmu di pertebaran di muka bumi?
Ya amanahmu ada. Ceritamu apa di dunia? Lakukan. Barulah engkau bisa, aku adalah hambamu, aku adalah wayangmu. Kan gitu. Jangan gila Tuhan saja, tetapi apa yang menjadi tugas kita di dunia, menjadi khalifah, ya udah wujudkan. Itulah potensimu. Kan gitu. Lanjut Bang Bimi. Nah, jadi saya yang ngobrol. Bang Saiful. Terus saja Bang Sebul, aku mood ini karena aku istriku kan bicara Betul. dengan ada adikku di satu mobil, Ya makanya aku lanjut. mood. Lanjut, siapa Ya, tadi aku yang mood nanya dulu. nih? Terus lanjut. Agus Bang Saiful. Ah ya, Mas Agus. Tadi yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Gitu kan gitu. Iya. Itu ada pernah dulu itu orang tua itu pernah kamu dawamkan wirid ini gitu kan. Itu Iya. gimana itu Bang Saiful itu? Nah, jadi gini, Mas Agus. Tiap ayat itu punya apa namanya ya? Punya hikmah-hikmah tersendiri. Dan alhamdulillah ya mohon izin ya. Salah Lanjut, satu Bang, itu lanjut. ya. Itu salah satu yang saya amalkan juga. Karena itu pesan daripada sesepuh kita ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kira-kira begitu ya. Betul. Nah, jadi sesepuh saya itu ya termasuk guru saya itu dia bilang, engkau amalkan ini, tapi jangan kadang-kadang kita mengamalkan sesuatu itu karena fadilah, ya, bukan jangan karena itu, ya, lakukanlah itulah yang namanya pasrah, ridho, ikhlas, ya, memang mengharap ridho kepada Allah, ya salah satunya nanti, ya, kita ini kan harus ingat ya. Ketika kita melihat orang sakit, ketika kita takziah melihat orang yang meninggal, kita harus ingat kembali, suatu saat kita akan mati, cepat atau lambat. Kan gitu ya. Nah, jadi amalan itu kita lakukan, tanda-tandanya apa gitu. Ketika kita sudah mendekati, kalau saya nggak salah minimal 7 hari, meskipun kita dawamkan setiap hari, sudah 7 hari nanti, kita nggak akan sanggup membaca ayat itu, dan kita lupa. Itu tandanya kita sudah dekat dengan ajal kita. Itu salah satunya. Ya. Jadi tanda ada kelebihan-kelebihan lain ya. Mungkin kalau kita bilang karomah ya, karomah daripada ayat itu yang diturunkan itu, Allah memberikan kemudahan secara spiritual. Nah, itu cobalah rasakan sendiri. Saya nggak berani ngomong nanti begini-begini. Saya janji nanti. Saya bukan Tuhan. Kan gitu ya. Nah, saya amalkan itu, saya dawamkan itu ya minimal sehari lah sekali gitu kan, setelah sholat subuh, isya mau tidur. Nah, itu saya dawamkan, rasakan sendiri nanti manfaatnya gitu Mas Agus. Bad sinyal. Dengar Mas Agus yang saya ceritakan ya. Tadi sinyal agak ini. Tapi poinnya Ya. poinnya sudah dapat. Ya. Karena yang mengamalkan Terima ini, kasih. yang saya ketahui ya, banyak orang-orang tua dulu yang mengamalkan ayat ini. Tapi terus terang Bang Saiful, saya masih takut itu ngamalin itu sampai sekarang. Karena Kenapa takut? Nggak tahu ya mungkin belum siap waktu itu, belum siap dengan apa namanya gejolaknya, atau belum siap dengan ininya gitu kan. Oh, Bahkan karena sampai- gini. Sampai kadang saya baca surah At-Taubah itu saya hindari. Oh, enggak. Kalau kita sudah masuk ke ranah spiritual ya, ke ranah spiritual, bukan supranatural ya, ranah spiritual, maka hal-hal yang demikian, mati itu sudah seperti apa ya, yang kita harapkan. Jadi ada pendapat Sinyal kubu. hilang ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan gini, kerinduan seorang muslim itu adalah ketika bertemu dengan Robnya. Jadi kalau bagaimana caranya bertemu dengan Rob? Ya matikan diri, gitu. Mati.
Jadi persiapan kita mati apa? Kan gitu. Oh, gitu. Sama juga itu kan, kita diberi harta ya, harta berlimpah dan segala macam. Ketakutan akan mati itu semakin besar. Karena apa? Kemelekatan kita kepada dunia semakin besar. Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, apa segala macam. Tapi kalau kita ingat mati, kita akan semakin rindu kepada Allah. Oh gitu. Jadi bohong lah kalau orang dia bilang cinta ya Rob, engkau lah ya Rob begini, tapi takut mati. Sementara mati itu adalah takdir yang pasti. Mas Ibul. Ya lanjut. Saya boleh bercerita nggak? Siapa tanya tadi? Saya Mas Agus ya? cerita. Masih Mas Agus? Iya, Agus. Oh iya ya, lanjut Mas. Saya pernah. Kadang nggak ada gambarnya sih, nggak ada fotonya. Ya, Tapi saya tahu orangnya kok, saya sering lihat lagi on cam. Ya lanjut Mas Agus. saya pernah ngamalin kuhulu ya, Pak Saibul ya. Waktu Berapa itu kali? Cuma 300 berapa ya waktu itu lah. Saya lupa lah, udah lama juga sih itu. Cuman pengalaman spiritual saya itu ya seperti masuk ke hutan, lihat-lihat kayak kuburan keramat gitu. Itu maknanya apa ya Pak Saibul kalau kayak gitu ya? Itu kalau saya pribadi ya, Iya. karena Mas Agus ini orangnya suka hal-hal yang goib. Sebenarnya suka, ya. Penasaran dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Nah, jadi anasir kita kira-kira bener nggak? Kira-kira? Ya seperti itulah. Jadi hobi kita dan itu mungkin menjadi bakat ya, bakat lahir kita. Nah, jadi kita akan selalu dibawa kepada hal-hal itu. Dan salah satu kunci pembuka pintu gaib itulah Al-Ikhlas itu. Itu kunci pembuka. Ya, salah satu selain daripada Al-Fatihah. Nah, jadi kita amalkan. Nah, ini cerita lagi tentang grup ya. Saya di grup itu memang saya sarankan ya, sebelum kita zikir napas apa itu, coba wiritan itu, istighfar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, minimal 100 lah gitu ya, dalam satu sesi wiritan itu. Nah, nanti itu salah satunya yang untuk membuka hijab-hijab itu ya, semuanya karena Allah ya. Kalau kita yang berpikiran ini membuka ini pikiran macam, maka akan terjadi hal-hal yang kadang-kadang di bawah sadar kita. Seperti itu, Mas Agus. Ya enggak masalah sih kita diperlihatkan yang seperti itu. Artinya apa? Coba lihat leluhur kita. Pernah kita mau tahu siapa leluhur kita? Nah, jadi kuburan keramat itu artinya kan apa? Orang-orang yang sudah mendahului kita. Kan mungkin dari Simbah ya, Buyut, Cangga. Nah, mungkin ada salah satu ilmu-ilmu, mungkin saya kurang begitu apa, tetapi saya pernah mengalami hal demikian. Ketika saya tanya sama Simbah, dia nggak paham siapa kakeknya, tetapi kakeknya itu pernah bertemu dengan saya. Nah, seperti itu. Dan itu saya jelaskan namanya. Simbah malah bingung dia. Artinya apa? Ketika kita berwirid itu dengan itu, mungkin ya itu kan karena itu namanya apa ya? Kalau kita bilang nitis, netes, tetes gitu ya. Nah, titisan itu. Jadi